kawan. Menanggapi banyaknya rumor pelatih Indonesia Shin Tae-yong jadi bidikan pelatih negara asalnya Korea Selatan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyinggung soal pengganti Shin Tae-yong jika tak perpanjang kontrak dengan timnas Indonesia. Shin Tae-yong masih belum memperpanjang kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Nampaknya Shin Tae-yong mencoba menaikkan nilai tawarnya sebagai pelatih, dengan rumor yang beredar di Korea Selatan bahwa negeri gingseng tersebut tertarik memanfaatkan jasanya setelah melihat konsistensi Shin Tae-yong dalam melatih sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong mengantar Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 dan semifinal Piala Asia U23 2024. Sejatinya, PSSI sudah menyodori kontrak untuk pelatih berusia 53 tahun tersebut. Kami sudah memberikan final kontrak kepada pelatih Shin Tae-yong hampir 2 pekan lalu, tetapi hari ini dia tengah beristirahat, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kemarin Shin Tae-yong ada melakukan kegiatan kesehatan yang harus dirawat di RS, rumah sakit, ujarnya menambahkan. Shin Tae-yong saat ini dikabarkan sedang kembali ke Korea Selatan. Bocoran dari asisten pelatih ST, Nova Arianto, sang juru taktik baru kembali ke Indonesia pada 21 Juli mendatang. Coach Shin Tae-yong kembali ke Korea Selatan, setelah itu baru kembali lagi ke Indonesia pada 20 Juli 2024, ucap Nova Arianto. Beberapa media di Korsel memunculkan rumor bahwa Shin Tae-yong didesak untuk kembali melatih Korsel. Keberhasilannya membangun sepak bola Indonesia mendapat sorotan dari publik Korea Selatan. Apabila Shin Tae-yong mempertimbangkan tawaran dari pihak Korea Selatan, PSSI sendiri enggan memaksa jika Shin Tae-yong mendapat tawaran dari Korsel. Kalaupun dari Korea Selatan menginginkan Shin Tae-yong, saya tidak bisa melarang, ucap Erick Thohir. PSSI tetap akan mencari pelatih kualitas dunia sebagai pengganti ST. Kami perlu punya pelatih standar dunia, kata Erick Thohir. Tetapi saya yakin Shin Tae-yong tahu bahwa tanpa dukungan PSSI, tanpa kualitas pemain, tidak mungkin kita, Indonesia, sampai di sini, pungkasnya. Seperti kita ketahui, Shin Tae-yong baru akan memimpin timnas pada September mendatang. Skuad Garuda akan bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia menjalani 10 pertandingan dengan sistem kandang-tandang. Jika mampu menembus 2 besar, maka Indonesia dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Salah satu pemain inti timnas Indonesia, Jay Itzes, dikabarkan sedang diminati oleh tim asal Italia Torino FC. Pemain yang berposisi sebagai bek ini memang masih terikat kontrak dengan Venezia hingga 30 Juni 2027 mendatang. Selain Torino ada tim lain yakni Parma yang berminat dengan pemain yang berposisi sebagai bek tersebut. Kabar ini kemudian membuat media Italia mulai menyorot kemampuan bek skuad Garuda tersebut. Dia sendiri merupakan salah satu pemain andalan Venezia dengan penampilan 23 laga dan mengoleksi 3 gol. Berposisi sebagai bek, Itzes bisa menjalani beberapa tugas lain, termasuk menjadi gelandang bertahan saat dibutuhkan oleh pelatih. Itzes adalah seorang pemain bertahan yang memiliki kekuatan sebagai kelebihannya. Ia dapat bermain di posisi manapun di lini pertahanan, mulai dari gelandang hingga bek tengah. Jika diperlukan, ia juga dapat memainkan peran sebagai gelandang tengah, tulis laporan Toro. Peran pemain berusia 24 tahun ini mengingatkan kepada pemain Torino lain yakni Adrien Tameze. Tameze jadi sosok tangguh di lini tengah tim berjuluk Il Toro tersebut. Dalam hal ini, ia mengingatkan kita pada Adrien Tameze, yang dipaksa bekerja lembur di lini tengah dan lini pertahanan musim lalu, lanjutnya. Kekuatan utama Itzes tentu kondisi fisiknya yang mendukung duel udara. Berposisi sebagai bek, dia beberapa berkontribusi dengan gol yang dicetak lewat sundulan.
Selain itu, duel-duel udara juga jadi kekuatan utama saat berada di sektor pertahanan tim. Hadirnya Idzes akan membuat lini pertahanan Torino semakin solid. Berkaki kanan, ia menjadikan kekuatan fisik sebagai salah satu karakteristik utamanya. Ia memiliki tinggi badan 1,90 meter dan memiliki kebiasaan mencetak gol. Sebuah kudeta yang menarik bagi Toro jika kesepakatan ini terjadi, tutup media tersebut. Rumor tentang kembalinya pelatih Indonesia Shin Tae-yong ke Korea Selatan menimbulkan munculnya kandidat-kandidat penggantinya. Termasuk pelatih keturunan Indonesia yang bisa menggantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Sementara itu kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia berakhir pada Minggu, 30 Juni 2024. Namun, hingga kini, Shin Tae-yong tak kunjung memperpanjang kontrak. Meskipun PSSI telah menyodorkan proposal perpanjangan kontrak sejak 2 pekan lalu. Spekulasi pun muncul, Shin Tae-yong seakan mempertimbangkan banyak hal, termasuk kemungkinan mengambil tawaran menangani Timnas Korea Selatan. Menurut laporan media Korea Selatan Wikitre, Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, masih membidik Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Korea Selatan menggantikan Jurgen Klinsmann. Karena itu, PSSI harus bersiap jika kemungkinan buruk terjadi, yakni Shin Tae-yong membelot ke Korea Selatan. Jika itu terjadi, ada 4 pelatih keturunan Indonesia ini dapat didekati PSSI untuk menggantikan posisi Shin Tae-yong. Berikut 4 pelatih keturunan Indonesia yang bisa menggantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. 4. Jos Luhukai. Jos Luhukai memang sudah pensiun sebagai pelatih sejak 2022. Namun, jika PSSI memanggil, ia bisa saja kembali dari masa pensiunnya. Sebagai pelatih, Jos Luhukai pernah memenangkan trofi Liga 2 Jerman bersama Borussia Mönchengladbach 2007 hingga 2008 dan Hertha Berlin 2012 hingga 2013. Ia bahkan pernah menjadi asisten dari pelatih top dunia yang memberikan Real Madrid dan Bayern Munich trofi Liga Champions, Jupp Heynckes. 3. Andre Wetzel. Andre Wetzel merupakan pelatih kelahiran Surabaya yang kini berusia 72 tahun. Ia pernah membesut sejumlah klub Eropa seperti KV Mechelen, Willem II, ADO Den Haag hingga menjadi tim scouting Feyenoord Rotterdam. Ia saat ini menangani klub asal Belanda, HVV Den Haag. Klub ini masuk kategori amatir karena mentas di kasta ke-7 Liga Belanda. 2. Ricardo Moniz. Ricardo Moniz saat ini berstatus pelatih caretaker klub asal Swiss, FC Zurich. Pelatih 60 tahun ini pernah mengantarkan Red Bull Salzburg juara Liga dan Piala Austria pada 2011 hingga 2012. Ia juga pernah mengantarkan Ferencvaros kampiun Piala Liga Hungaria 2012 hingga 2013. Alhasil, secara memenangkan gelar, jangan ragukan kualitas pelatih yang satu ini. 1. Giovanni van Bronckhorst. Terakhir, ada pelatih berdarah Maluku, Giovanni van Bronckhorst. Pelatih yang satu ini pernah membawa Feyenoord Rotterdam juara Liga Belanda 2016 hingga 2017, Piala Liga Belanda 2015 hingga 2016 dan 2017 hingga 2018 hingga mengantarkan Glasgow Rangers finish runner-up di Liga Eropa 2021 hingga 2022. Sayangnya, PSSI butuh usaha ekstra untuk mengamankan pelatih yang satu ini. Sebab, Giovanni van Bronckhorst baru saja ditunjuk sebagai pelatih klub Liga Turki, Beşiktaş, dan diikat kontrak hingga 30 Juni 2026. Bagaimana pendapatmu kawan? Tulis di komentar ya. Demikian informasi seputar sepak bola Indonesia, semoga Anda menikmati.